Kita awal informasi pertama pemirsa, Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Petugas mengimbau warga menjauhi dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meletus pada Sabtu pagi. Dari video amatir warga yang melintas, terlihat tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung. Asap letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut juga terlihat dari Kota Padang Panjang dan Koto Baru, Kabupaten Agam. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi mencatat, erupsi kedua sepanjang Sabtu ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm. Pukul 8.09 WIB, itu amplitudonya sekitar 30,3 dan lama gempanya sekitar 41 detik. Kalau dilihat memang menurun, tapi tiap hari masih ada letusan dan juga kelihatannya lava juga masih ada di dasar, ada bara api di dasar kawahnya. Aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada status siaga atau berada pada level 3. Sepanjang April hingga hari ini, Gunung Merapi telah mengalami 14 kali letusan dan 104 kali hembusan. Akibatnya, masyarakat di sekitar Gunung Merapi, pendaki, pengunjung, wisatawan dilarang masuki wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi Kawah Kerbik Gunung Merapi. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Akibat putusnya jembatan akses warga karena terjangan banjir lahar Gunung Semeru, 135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur terisolir. Pemkab Lumajang pun menerapkan status tanggap darurat bencana karena cuaca ekstrim diprediksi masih akan terus terjadi. ...135 kepala keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Lumajang, Jawa Timur, terisolir pasca terjangan banjir lahar Gunung Semeru, memutus satu-satunya jembatan akses jalan. Warga pun nekat menyeberangi derasnya lahar Sungai Regoyo, hanya demi bisa membeli sembako dan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini diperparah dengan putusnya jaringan listrik. Warga terpaksa bertahan tanpa penerangan. Hingga saat ini, warga mengaku belum mendapat bantuan logistik. Sini kena batu itu. Nggak takut ya? Ya takut kayak apa kalau nggak takut itu? Terpaksa ya? Iya terpaksa. Nggak ada mau masak, nggak ada minyak gasnya. Masih cari ke sana. Ya petengan nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ini mau cari minyak gas sama apa damar komplek. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan, mulai tanggal 19 April hingga 2 Mei 2024. Hal itu dilakukan guna mempercepat penanganan pasca bencana, termasuk pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar. Karena memang sudah dampaknya sudah cukup meluas, ada 9 kecamatan dan juga ada korban jiwa. Tidak hanya itu, banyak juga infrastruktur yang rusak. Maka kami atas nama pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan status tanggap darurat bencana. Selain itu, status tanggap darurat bencana juga untuk meminimalisir dampak susulan, mengingat cuaca ekstrim masih akan terus terjadi. Rencananya, kebijakan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Beginilah kondisi pasca terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Jembatan Limpas Gondoruso di Kecamatan Pasirian, Lumajang, terputus hanyut terbawa lahar. Akibatnya jembatan limpas di tengah aliran Sungai Kali Regoyo yang menghubungkan antara Kecamatan Pasirian dan Tempur Sari tidak bisa dilalui warga. Sejumlah aktivitas warga pun terkendala, salah satunya kegiatan belajar mengajar.
kami merasa sulit untuk perjalanan dinas ke SD kami, Mas. SD kami adalah SDN Gondoruso 03, di mana kami, ya murid kami itu banyakkan di sana. Jadi guru-guru dan anak buah kami itu Ada di sisi selatan. sana, yang di sana hanya 3. Kalau di daerah sana ya 3 guru, Pegawai Negeri 1, GTT 2. Selain jembatan Limpas Gondoruso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Di antaranya jembatan Gondoruso, jembatan Tegir, jembatan Klopo Sawit, jembatan Nguter, Hamzah, Jurang Mangu, Purwosono. Selain jembatan, bangunan warung dan bengkel milik warga juga turut hanyut diterjang banjir lahar Gunung Semeru. Ketemu maneng wis metok. Banjir lahar Gunung Semeru ini juga menelan korban jiwa. 2 orang meninggal dunia akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru ditemukan di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Jumat siang. Korban merupakan suami istri atas nama Bambang dan Ngatini. Mereka terseret banjir lahar saat melintas di jembatan Sungai Mujur dan ditemukan sekitar 1 km dari lokasi awal. Total hingga hari ini ada 3 korban meninggal dunia akibat banjir lahar. Jadi warga-warga yang tinggal di bibir sungai ataupun bibir tanggul ini kami lakukan evakuasi. Namun apa daya, ya masih ada korban jiwa. Jadi kita ada 3 korban, yaitu 1 di Pronojiwo, di Marlina ya, dan yang 2 di Klopo Sawit ini, di Desa Klopo Sawit, yaitu Pak Bambang dan Bu Ngatini ya. Usai ditemukan, kedua korban langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Klopo Sawit. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pasca dahsyatnya terjangan banjir lahar Gunung Semeru, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menetapkan masa tanggap darurat bencana 14 hari ke depan. Masa tanggap darurat ditetapkan untuk mempercepat penanganan pasca bencana. Dahsyatnya terjangan banjir lahar Gunung Semeru selain merusak sejumlah infrastruktur, juga menelan 2 korban jiwa. Pemerintah Kabupaten Lumajang resmi menetapkan masa tanggap darurat bencana cuaca ekstrim, banjir lahar dan tanah longsor hingga 19 April hingga 2 Mei 2024 atau 14 hari ke depan. Ketentuan tersebut dilakukan guna mempercepat penanganan pasca bencana terkait pembenahan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir lahar Gunung Semeru. Kebijakan ini juga mempertimbangkan keselamatan warga, khususnya yang tinggal di area terdekat aliran Sungai Semeru. Warga yang berada di area zona berbahaya terdampak aliran lahar diimbau mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Karena apa? Sesuai data dari BMKG, ini intensitas curah hujan masih akan tinggi sampai dengan 21 April. Sehingga kami akan menetapkan status tanggap darurat bencana itu sampai dengan di atas tanggal 21 April. Ya. Mudah-mudahan, mohon doanya semua, mudah-mudahan tidak ada bencana banjir atau longsor susulan. Status tanggap darurat ini juga mengacu pada prediksi BMKG terkait terjadi cuaca ekstrim dan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi yang terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali menunjukkan aktivitas. Secara visual, kepulan asap putih kecoklatan keluar dari kawah. Sementara itu, sejumlah pengungsi terpaksa mendatangi posko bersama. Mereka mengeluhkan belum dapatnya bantuan bagi pengungsi. Gunung Ruang, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro kembali menunjukkan aktivitasnya dengan mengeluarkan kepulan asap putih kecoklatan dari kawah. Walaupun tidak menimbulkan gemuruh dan lava pijar, warga yang berada di zona merah diharapkan waspada dan tetap berada di pengungsian. Kini status gunung masih tetap berada di level 4 atau awas.
Sementara itu, karena belum mendapat bantuan sejak mengungsi, Sabtu siang, sejumlah warga mendatangi posko bersama di kantor Kapitalau, Kampung Apeng Sala. Mereka mengaku bantuan makanan yang mereka terima hanya dari para donatur, bahkan biaya sendiri. Sementara dari pemerintah setempat hanya sampai didata oleh lurah. Orangnya tega melihat Bapak, makanya orang langsung datang di sini biar terserah mobil apa, orang cuma minta bantuan Bapak. Ada bayi di rumah, ada orang tua yang cacat, ada orang tua yang selanjut usia, itu makanya orang datang di sini cuma meminta bantuan Bapak. Bantuan yang dibutuhkan apa? Ya makanan, itu Bapak makan, pokoknya semua apa yang orang perlu, orang minta itu Bapak. Memang semua sudah diaturan, jadi orang tunggu Bapak. Sementara, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitaro mengatakan jumlah pengungsi sebanyak 2.045 jiwa di 30-an titik, sehingga banyaknya lokasi membuat penyaluran jadi terlambat. Untuk penyebaran ini, ya rata-rata memang semua kecamatan baik Tagulandang Utara ataupun Tagulandang Selatan. Ini ada beberapa titik, mungkin ada 20-an sampai 30-an titik. Ini juga yang merepotkan kita untuk melakukan distribusi di lapangan. Sementara armada ataupun sarana transportasi yang ada di kita, ini sangat terbatas. BPBD juga menyebutkan birokrasi penyaluran bantuan seharusnya berasal data dari lurah. Dan lurah yang mengambil bantuan untuk disalurkan agar segala kebutuhan pengungsi terpenuhi. Dari Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainus melaporkan.